Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan membahas aplikasi Microsoft Excel yang mana apabila teman-teman bisa mengerjakannya, tentu saja sangat gampang sekali diterima di dunia kerja khususnya di bidang komputer. Ini adalah salah satu perumusan yang sering digunakan di dunia kerja, khususnya di bidang komputer ya, selaku admin perkantoran. Ada fungsi string dan VLOOKUP, sudah saya bagi ya, ada fungsi string dan VLOOKUP, ada VLOOKUP dan SUMIF, ada COUNTIF dan SUMIF, ada fungsi string ya, yang mana fungsi string sendiri, left, right, dan mid. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini saya memiliki sebuah lembar kerja yang mana daftar gaji karyawan ya di PT Arkom Media Utama pada bulan Mei 2022. Di sini kita mencari menggunakan fungsi string yang mana fungsi string itu ada tiga ya teman-teman. String itu ada tiga. String ada tiga. Apa aja? Di sini ada left, ada right, ada mid ya. Nah, left itu apa? Left itu adalah kiri. Ini berbahasa Inggris ya. Right itu kanan dan mid itu adalah tengah ya. Oke, string itu ada tiga, ada left, right, dan mid. Yang mana left itu kiri, right itu kanan, mid itu tengah. Ya. Teman-teman harus mengerti itu dulu ya. Maksudnya apa? Left mana? Left. Dia jenis kelamin, golongan, tahun kerja, dan jabatan ini didapatkan dia berdasarkan NIP ini ya pada kolom B. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi string ini sendiri untuk menyelesaikan soal ini ya. Kalau kita lihat jenis kelamin itu kalau berdasarkan NIP ini ada berada di kiri ya, nih ada LP yang mana karakternya juga sama ya, berapa dimulainya karakternya, dia berapa diambil dan berapa misalnya dia di kiri itu yang mulai dari 1 gitu ya. Kalau teman-teman misalkan seperti ini nih misalnya mencari jenis kelamin ya, jenis kelamin itu berdasarkan apa? Berdasarkan NIP ya, didapatkan nanti munculnya di sini adalah yang mendekati jenis kelamin kini kira-kira apa. Ya, tentu saja yang LP ini ya. L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi, jenis kelamin kita ambil dari berdasarkan NIP, nanti muncul LP ya. Sesuai dengan ya, ada Ongki, Rohaye, seharusnya ini Ongki laki-laki, Rohaye perempuan, dan seterusnya. Ya, kita langsung saja. Kalau ada berapa kolom nih? Ada jenis kelamin, golongan, tahun kerja, jabatan. Ini berdasarkan fungsi string, merumus string ya, left, right, mid. Yang mana didapatkan berdasarkan ini ya, kolom B. Dan gaji pokok dan tunjangan apabila kita lihat seperti ini dipastikan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke. Kita bahas jenis kelamin terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi apa? Ya, kita menggunakan fungsi left ya, karena LP ini berada di kiri ya, berada di kiri pada kolom B ya. Kalau tahun ini di kanan, kalau yang di tengah tentu saja menggunakan mid ya. Kita gunakan fungsi sama dengan left, fungsi string ya. Left, terus kita sama dengan left. Terus kita buka kurung ya, rumus mutlaknya itu sama dengan left. Terus habis rumus itu menggunakan buka kurung ya. Klik NIP karena kita mencari jenis kelamin itu berdasarkan NIP. Koma atau titik koma. Nah, kalau teman-teman mau lihat dia pakai titik koma atau koma, kita lihat di sini ya. Di sini ada left text. Nah, ini titik koma. Berarti laptop ini atau komputer teman-teman itu menggunakan titik koma dan koma. Ini lihat aja di sini ya di bawah. Kalau di saya ini menggunakan titik koma. Terus sama dengan left berarti di kiri NIP ya. Di kiri NIP B6 ini kan NIP ya. Kolom B6. Ambil berapa karakter dari kiri? 1. Karena kita mau munculkan L saja. L itu adalah cuma 1 karakter. Kalau 2 apa yang terjadi? Ini kita klik dulu 1. L ya. Kalau 2 gimana? Kalau 2 tentu saja yang muncul adalah L0. Nah, L0. Kalau 4 yang muncul L001 dan seterusnya. Kenapa 4 itu bisa muncul L001? Karena dari kiri ya. L001, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita mau mencari golongan. Ini kita copy rumus terlebih dahulu. Ya. Tapi ini cuma 1 ya. Karena kita memunculkan jenis kelamin LP ya. Jadi ya ini ya sama dengan left B6 NIP titik koma atau koma 1 karena kita memunculkan 1 karakter saja.
Oke. Ya. Dan golongan, kalau kita lihat golongan itu sepertinya yang ini ya, B, A, C, A, C, D, B, A, C, B. Nah, kita menggunakan fungsi mid karena dia berada di tengah ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengetahui dari tengah? Ya, misalkan dari L, mulai dari L itu otomatis dari kiri. Kalau misalnya dari 001 itu sudah termasuk tengah ya. Kiri dan kanan itu kita mau tahu menggunakan fungsi apa. Kalau kiri pastinya dari L gitu. Kalau kanan pastikan dari 9. Nah, misalnya kalau 199 saja tanpa 1999, nah itu 1999 itu menggunakan right karena sudah sampai ke kanan, paling kanan gitu. Tapi kalau misalnya 199 yang 9 yang di belakang tidak, itu dipastikan sudah menggunakan mid ya. Nah, untuk mencari left itu dari kiri, right itu dari kanan, kalau mid itu dari tengah. Rumusnya sedikit berbeda dengan left dan right ya. Kalau mencari golongan berarti sama dengan mid ya, karena kita mau dari B ya. Mid, klik 2 kali atau buka kurung boleh ya. Langsung buka kurung juga. Berdasarkan apa diambil? Berdasarkan nib ya. Terus koma. Nah, ini kita hitung tidak sama seperti left tadi, langsung berapa karakter yang diambil gitu ya. Ini harus kita hitung dulu. B itu berada di karakter berapa gitu. 1 2 3 4. Strip ini harus dihitung ya. Strip ini harus dihitung. 1 2 3 4, ada spasi pun dihitung juga. 5 6. B pada karakter ke-6 ya. 6. Terus berapa karakter yang mau kita ambil? Oh, ini saya menggunakan titik koma ya. Berapa karakter yang mau diambil? Ya, kita ambil satu karakter ya, karena kita mau munculkan B saja gitu. Terus tutup kurung. Nah, ini muncul sudah, langsung kita copy aja rumusnya sampai sini. Oke, ya. Atau bisa double klik ya, tapi kalau double klik itu sampai ke paling bawah ya. Nah, jadinya kita harus mewarnain lagi. Jadi kita bisa mengklik seperti ini aja. Copy rumusnya ada di sudut pojok ini ya. Nah, terus untuk tahun kerja ini kita dapatkan berdasarkan NIP juga. Ya. Nah, kita lihat tahun kerja mana nih? Kalau bentuk tahun ini di ini ya, paling kanan ini ya, 1999 ya. Jadi kita pastikan menggunakan fungsi right ya. Kenapa fungsi right? Karena dia sampailah pada titik paling kanan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya 19 saja itu dipastikan sudah tengah. Kalau dia mentok sampai ke kanan, itu tandanya sudah menggunakan right. Tapi kalau sisa satu huruf aja, misalnya kita buat 98 sini ya. Nah, 199, ya 8-nya tidak masuk, itu sudah masuk mid ya. Tidak menggunakan right, walaupun kayaknya seperti berada di kanan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia 1998, itu dipastikan menggunakan fungsi right ya. Tapi kalau menggunakan cuma 199, itu dipastikan cuma menggunakan fungsi mid ya. Kita buat seperti ini. Tahun kerja sama dengan right ya, klik aja, langsung buka kurung. Terus berdasarkan NIP ya, titik koma, langsung kita buat 4 karena 4 karakter yang akan kita ambil dari kanan. Terus tutup kurung. Oke, dapat ya. Terus kita copy aja rumusnya. Nah, terus untuk jabatan bagaimana? Untuk jabatan kita ini ya, TNK, ADM, PSN itu dipastikan ini menggunakan fungsi mid juga, sama dengan mid. Berdasarkan NIP, titik koma. Nah, kita hitung dulu karena mid itu sedikit berbeda dengan left dan right. Kita hitung dulu karakternya dimulai dari mana? 1 2 3 4 5 6 7 8. T ini karakter pertama untuk mengambil TNK ini di 6 ya. Berapa tadi? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Terus berapa karakter yang mau diambil? TNK T1 N2 K3. Berarti 3 karakter ya. 3 karakter. Nah, seperti ini ya. Kita copy aja rumusnya. Oke. Nah, untuk gaji pokok bagaimana? Untuk gaji pokok dan tunjangan ini didapatkan berdasarkan fungsi. Bisa kalau teman-teman udah lihat ada gaji pokok dan tunjangan, ini ada nilai di sini, ini dipastikan berbeda tabel ya. Dipastikan ini menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Nah, bagaimana kita mengetahui dia menggunakan VLOOKUP kah atau HLOOKUP kah? Nah, perhatikan, gaji pokok dan tunjangan ini kan berdasarkan golongan ya. Kenapa berdasarkan golongan? Karena di sini ada golongan ya, acuannya itu golongan. Ya, maksudnya gimana? Gaji pokok golongan B berarti seharusnya dapat di
350.000 gitu ya. Tunjangan di kolom golongan B, makanya dia dapat 150.000. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama dengan kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Kenapa VLOOKUP? Karena dia berdasarkan golongan. Golongannya itu berbentuk vertikal ya. Vertikal itu berbentuk seperti ini, horizontal itu berbentuk mendatar seperti ini ya. Jadi harus dipahami ya teman-teman, apa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, sekarang kita lihat golongan itu berbentuk vertikal ya. Langsung aja kita buat rumusnya sama dengan VLOOKUP, vertical lookup. Terus berdasarkan apa dia? Golongan. Nah, terus kita bikin koma ya. Langsung kita titik koma ya, punya saya titik koma, maaf. Titik koma. Langsung kita blok aja ini ya, seluruh tabelnya. Terus kita kunci. Nah, apa tujuannya kita kunci sel ini ya? Ini blokan tabel ini kita kunci. Kalau kita nggak kunci nih, misalnya saya blok, saya ada tekan F4 ya untuk mengunci sel ini ya, dari ini A10 ya, di A19 sampai lah C23 ya. Ini yang kita blok, tidak kita kunci. Apa yang terjadi? Lihat, koma, titik koma. Nah, sekarang kita masukkan 2. Kenapa 2? Karena gaji pokok berada di kolom 2, 1, 2 gitu. Begitu juga tunjangan nanti 1, 2, 3, berarti 3. Caranya hampir sama. Tutup kurung. Nah, apa yang didapatkan? Nah, ini golongan B dapat memang 350.000 gitu kan. Akan tetapi ketika kita tarik ke sini, nah dia tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Dikarenakan lihat, dia turun nih. Nah, blokannya turun. Jadi fungsi F4 itu ya, itu untuk mengunci blokan ini karena seluruh nilai gaji pokok dan tunjangan itu didapatkan berdasarkan tabel bantu ini yang kita blok. Jadi kalau turun ya dipastikan NA ya. Jadi kita tambahkan di sini, kita hapus terlebih dahulu rumusnya ya. Sama dengan VLOOKUP S6 titik koma kita blok. Nah, kita kunci selnya itu nanti berlambang dolar ya di setiap sel-selnya ini baris dan kolomnya ini ya. Tekan F4 atau FN F4 ya. Nah, saya pakai FN pada keyboard. Kalau teman-teman nggak bisa pakai FN, ada juga yang F4 aja. F4 itu berada di atas angka itu, diapit oleh di atas 3 dan 4 ya. Nah, kalau saya tekan F4 aja nggak mau tuh, berbentuk ini nerangin layar monitor ya. Jadi saya harus tekan F4 ya. FN tambah F4. Terus titik koma 2. Nah, kenapa 2? Karena gaji pokok di kolom 2. Kita tutup kurung, enter. Ya, kita copy rumusnya lagi. Nah, di sini ada masalah sedikit nih. Nah, udah dapat memang dan benar seperti ini, tetapi ada yang NA. Nah, untuk mencegah ini kita tambahkan false di belakangnya, ya. Titik koma false. Nah, kita copy balik. Nah, dapat dia. Atau kita tidak menggunakan false, bisa tanpa ini, ya. Ini aja yang di blok. Oke, tanpa yang di atasnya ya, tekan F4 untuk mengunci selnya. Ya, langsung kita enterin, kita copy balik ya. Ini dipastikan dapat ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak tambahkan false, lihat ya. Tidak tambahkan false juga tidak apa-apa, lihat. Ya. Kita copy. Nah, tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak kunci selnya, kita hapus lagi yang ini. Nah, kita hapus ya. Ini ya, dari sini aja. Nah, kita blok ya, kita blok gitu kan, atau tidak tambahkan false, kita seperti ini juga, tidak kunci misalkan ya, yang kita blok seperti ini ya, dan kita tidak kunci, langsung koma 2 aja ya, kita tutup, enter. Nah, lihat ini dipastikan NA juga gitu ya. Kenapa? Dia turun, jadi fungsinya yang tadi itu mengunci sel. Jadi kita ulangi ya, jadi sama dengan ini, kita hapus biar teman-teman mudah memahaminya. Jadi sama dengan VLOOKUP, berdasarkan apa dia? Golongan ya. Titik koma kita blok. Nah, terus kita kunci selnya ya, FN F4. Nah, titik koma 2 gitu ya. Tetapi ini bakalan error ya, bakalan error di bawahnya ya. Ada NA gini gitu. Kita tambahkan false untuk mencegahnya itu, atau yang kita blok tadi tanpa menggunakan ngeblok golongan gaji pokok dan tunjangan, itu bisa dapat juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bisa menggunakan false di belakangnya untuk mencegah terjadinya error itu ya. Nah, dia bisa dapat tuh. Dan selanjutnya kita mencari tunjangan. Tunjangan ini berdasarkan VLOOKUP juga. Berdasarkan apa diambil? Berdasarkan golongan, titik koma,
langsung kita blok aja tabel bantunya. Terus kita kunci selnya dengan cara Fn F4 titik koma 3. Kenapa 3? Karena tunjangan berada di kolom 3. 1, 2, 3. Terus kita tambahkan false di belakangnya. Nah, kita copy rumusnya. Ya, dapat ya. Tapi apa yang terjadi ketika nggak kita tambahkan false di belakangnya? Lihat, pasti ada beberapa yang tidak dapat ya. Jadi tujuan kita tambahkan false itu untuk mencari nilai-nilai tunjangan ya, angka tunjangan ini ya, agar semuanya dapat ya. Oke, untuk mencari keseluruhan gaji pokok, tentu saja rumus penjumlahan adalah sama dan sum. Kita blok semuanya, langsung kita tutup kurung. Dapat ya, tinggal copy rumus ke samping aja. Oke, dapat semuanya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah belajar fungsi string dan VLOOKUP ya. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan belajar fungsi VLOOKUP dan SUMIF.